Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Victor Jonas Simanjuntak. Saya Ibrahim Rahman. Saya Kevin Wijaya. Di sini kami bersama atlet dari atlet Padda cabang olahraga takraw. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Perkenalkan, nama saya Sandra Dea Marcelina Sianturi dari cabur sepak takraw. Oke, terima kasih banyak untuk kesediaan Kak Sandra udah bisa hadir dalam sesi wawancara ini. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami bisa berbincang langsung dengan sosok atlet Platda yang sudah memiliki jam terbang, bahkan pernah membawa nama daerah juga di ajang bergengsi seperti PON. Jadi kami sangat ingin menggali pengalaman serta nilai-nilai perjuangan Kak Sandra pada sesi wawancara ini. Terkhusus di cabang olahraga sepak takraw. Kan saya tanya nih Kak, awal mulanya apa yang membuat Kakak dulu yakin memilih takraw sebagai jalan hidup? Dan apa rahasianya supaya bisa tetap setia di satu bidang itu? Awal mulanya saya cuma disuruh pas SD itu disuruh guru setiap kelas harus satu cewek satu cowok buat lomba passing takraw gitu. Nah dari situ saya sebenarnya belum tahu takraw itu apa. Cuman karena teman-teman saya tahu saya kayak suka nendang bola atau gimana, jadi saya didorong buat wakilin kelas itu buat cewek passing dan ya malah saya juara 3 ngalahin sama kakak kelas yang udah duluan kenal takraw. Tetap setianya karena menurut saya pas kenal takraw nih, pas latihannya anak-anaknya enak nih, kayak nggak ada drama, nggak ada apa gitu yang masalah. Jadi saya teman-teman saya tuh ngedukung kalau buat latihan terus takraw sampai saya bisa masuk yang namanya sekolah khusus olahraga. Nah, jadi saya di situ biasa sampai 6 tahun di situ. Jadi kelamaan saya jadi tetap masih ikut takraw sampai sekarang. Oke. Lanjut ya Kak. Kakak kan pernah main di PON nih. Nah, pastinya di ajang bergengsi event seperti itu PON pasti ada rasa deg-degan. Gimana caranya untuk menenangkan diri supaya kita tetap fokus dan gak grogi? Karena kan juga ditontonin banyak orang dan juga pasti mental juga harus kuat kan di situ. Itu bagaimana ya? Saya sering kalau setiap pertandingan tuh mau di luar, mau di dalam, mau masuk lapangan itu selalu berdoa. Kedua, saya harus dengerin musik buat tenangin diri karena yang penonton ini cuma ngeliat doang, jadi harusnya nggak bikin saya grogi dong. Jadi ingatnya tuh bisa nih emas buat ngeluarin groginya tuh. Saya seringkali sebelum pertandingan juga musikan sambil jogging ngelilingin lapangan itu pas masih pemanasan, dan itu pun pasti penonton masih udah berkumpul. Jadi saya ngebiasain buat di dalam lapangan di banyak penonton orang di tribun. Itu cara Kak Sandra sendiri biar nggak grogi pada saat pertandingan. Oke, lanjut Kak. Kalau ada temen nih setim yang mainnya tuh lagi kacau banget, apalagi sampai emosi nih, apa yang biasanya Kak Sandra lakukan supaya timnya tuh tetap kompak dan nggak berantem, nggak pecah gitu ya? Di takraw ada namanya kapten. Di 3 regu itu tidak di lapangan, di luar pasti ada kapten. Kapten itu tugasnya buat ngesolitin yang di lapangan. Misalnya satu ada yang grogi, kita mundur tarik biar kita ada tos gitu, saling nyemangatin. Dan misalnya benar-benar nih orang ini udah benar down banget, udah kacau balau, kita minta pelatih buat rest. Dan rest itu
Setiap press ada 1 menit. Jadi dia bisa nenangin diri, bisa di kompres-kompres gitu sambil kita nyemangatin satu sama lain dan ngingetin target kita apa nih. Lu kalau kita biasanya di lawan bilang, kalau mau begini mulu percuma dong, latihan lama-lama berat-berat tapi mentalnya sama tekniknya nggak keluar di dalam lapangan. Walaupun kasar tapi kalau dilembutin itu susah, kalau dilembutin susah munculnya. Jadi ya diomongin baik-baik sama disemangatin. Sesudah itu kalau dia udah rest masuk lapangan itu kita pasti ada hitungan pos 1, 2, 3 teriak ya, betul. biar keluarin grogi sama takutan kita gitu sih. Tadi Kak, lagi pertanyaan tadi Kak, Kakak pasti pernah mengalami masa-masa sulit seperti cedera atau kalau saat bertanding. Apa yang Kakak perbuat untuk tetap kuat atau mau bangkit lagi, tidak menyerah pada keadaan? Benar, saya pernah cedera lutut dan itu di pertengahan pertandingan saya diganti karena udah nggak bisa lagi dipakai. Yang bikin saya bangkit biar masih lanjut pertandingan karena ada pelatih yang ngomong, nggak apa-apa, ini masih pertandingan awal, pertandingan kamu targetnya tuh masuk pertandingan apa. Karena saya mikirnya mau masuk pemain SEA Games, jadi saya mikirnya ini baru awalan, nggak mungkin jalan menuju main SEA Games itu mulus, nggak mungkin. Jadi yang bikin saya bangkit tuh pertama omongan orang, kedua dibanding-bandingin sama saya ada punya senior. Jadi dikira tuh junior tuh dikira selalu kalah sama senior. Jadi saya songong nih pelatih nih, masa mau beda-bedain, kan tekniknya sama, cuman ngadu mental aja nih. Itu yang kedua omongan pelatih. Yang ketiga itu mama orang tua. Di sini gimana cara Kak Sandra mengatur antara waktu latihan, istirahat dan waktu buat keluarga supaya semuanya tetap berjalan seimbang, apalagi Kak Sandra juga di sela-sela latihan juga ada kuliah juga kan. Itu gimana cara manage waktunya? Kalau manage waktu itu jadwal latihan sudah diatur sama pelatih. Jadi pelatih juga tahu kalau kita masih kuliah, masih ada pelajaran-pelajaran gitu. Biasanya saya dari pagi sampai sore kalau ada kuliah, saya selalu utamain kuliah dulu. Nanti tinggal di grup, saya minta izin telat sama coach biar saya tetap latihan, kuliah saya udah beres. Dan setiap yang saya jalanin setiap hari itu, kalau buat keluarga saya selalu komunikasi kayak, "Mak, ini masih kuliah, kayak jangan ditelepon dulu." Pokoknya komunikasi sama, kalau mau latihan saya juga komunikasi sama orang tua. Mama juga Mama udah tahu kalau aku merantau di sini ngekos, itu tahu jam, jadi udah tahu jam-jam buat kuliah sama latihan. Dan kalau buat keluarga setiap minggunya aku pulang itu di Jumat setelah latihan pagi, jadi tetap seimbang sama mama, tahu apa yang aku lakukan walaupun jauh, biar nggak dikira aneh-aneh juga.
Oke lanjut. Jadi Kak Sandra, apa pesan senior Kak Sandra buat para pemain muda tentang cara menghormati pelatih dan lawan lapangan? Ini biasanya tentang attitude kan, nah, dengan pelatih dan lawannya. Kalau menghormati pelatih tuh dengan disiplin latihan sih, nggak harus nunduk nunduk, jangan terlalu nunduk sama pelatih gitu, nggak. Pelatih lebih senang kalau atletnya disiplin. Disiplin. Jadi kalau latihannya jam 3, itu 30 menit sebelum latihan itu udah datang. Kalau bisa udah pakai sepatu, udah net udah dipasang semua itu. Itu salah satu menghormati pelatih paling utama sih, paling bagus. Iya, sama kalau pelatih kasih program, jangan dimumetin kayak didumelin gitu. Pelatih kasih program itu ada tujuannya, jadi sekarang yang saya lihat junior-junior tuh kalau dikasih program sama pelatih tuh pada ngeluh, ah capek coach, rewel pokoknya. Padahal itu berguna banget buat nanti di pertandingan. Kalau menghormati lawan di lapangan, sebelum masuk itu, kalau di takraw tuh sebelum masuk lapangan tuh pasti ada tos. Ada tos. Ya, kalau menghormati lapangan tuh nggak pakai tangan. Tapi kalau di takraw tuh setiap kita poin pasti kita teriakin lawan. Iya, jadi nggak. Kalau udah di lapangan tuh udah lu lawan. Kalau mau bunuh-bunuhan gitu. Kalau bisa tuh bola kita smash tuh, kita tuh ngincer kepala, kalau enggak badannya. Itu. Jadi seperti itu. Iya, kalau di takraw tuh seperti itu. Nggak ada rasa kasihan sama sekali. Cuman kalau benar-benar udah parah tuh kita minta maaf. Iya, respect. Respect ya. Biasanya kita kalau di takraw tuh minta maafnya tuh di akhiran. Selesai. Iya, selesai ya. Minta maaf gitu sama pelatih. Tos setiap udah selesai latihan tuh kita tosan sama lawan semuanya, sama coachnya. Jadi kalau menghormati buat di takraw, menghormati lawan di dalam lapangan tuh belum ada kayak kita tuh tega-tegaan. Ya, kalau nggak tega-tegaan kita yang hancur lagi. Iya. Pas lagi tanding aja kan. Iya, pas lagi tanding aja. Kalau di luar udah berteman gitu. Ini Kak, buat para junior kakak yang masih sekolah, tapi juga seorang atlet, menurut kakak seberapa penting sih tetap mengutamakan sekolah sambil berprestasi di takraw? Kalau menurut saya sekolah itu benar sangat penting, karena semakin tua itu nggak mungkin imun sama kekuatan kita masih tetap sama. Jadi kalau udah tua tuh pasti ada pensiunnya buat takraw. Tapi kalau di pelajaran bisa masih sampai tua pun masih tetap dipakai buat pekerjaan kayak PNS gitu ya. Ya kayak gitu. Kalau di takraw tuh udah susah. Kalau udah tua udah susah, apalagi wanita itu apa namanya? Iya, umur kekuatannya itu pasti makin tua tuh makin cepat capeknya. Ya, cepet capeknya. Jadi, itu sangat penting kalau pelajaran. Jadi kalau ini pelajaran nomor 1, olahraga nomor 2. Lanjut pertanyaan terakhir, setelah Kak Sandra sudah banyak makan asam garam di dunia takraw, yang dimana pasti banyak pahit-pahitnya di dunia takraw. Apa harapan Kak Sandra untuk olahraga takraw ini ke depannya? Harapan olahraga takraw, harapannya supaya ini sih, harapan harapan itu takraw ini bisa emas di pertandingan internasional. Karena
itu udah lama banget. Lama banget. Iya, soalnya benar-benar di Takraw itu lawan paling berat tuh Malaysia dan Thailand. Jadi kita tuh selalu gagal di semifinal. Dan ya, dan puji Tuhannya di SEA Games ini kita bisa masuk final dan itu meningkat perak. Jadi harapannya tuh benar-benar buat Takraw, kita atlet-atletnya tuh bisa semangat, nggak harus ngeliat uangnya atau apa gitu. Kita mau banget ngubah medali itu dari sebelum-sebelumnya yang hanya perunggu yang kalah. Ya, jadi emas. Jadi Mas. Harapan paling banget. Oke Kak, sekarang penutup, luar biasa sekali apa yang sudah Kak Sandra sampaikan dari tadi, pengalaman Kak Sandra yang mulai dari perjuangan, berlatih hingga pertandingan PON ini ya, terus memberikan kami pandangan baru tentang arti sebuah dedikasi. Terima kasih, hari ini kami mendoakan agar Kak Sandra selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan, baik di dalam maupun di luar lapangan Takraw. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, terima kasih.